Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-23 ya. Di pertemuan yang ke-23 ini kita akan membahas mengenai koordinat titik puncak fungsi kuadrat ya. Nah, untuk membahas koordinat titik puncak fungsi kuadrat itu ada di halaman 11 ya. Mengingat dipunyai fungsi kuadrat fx itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Itu pasti memiliki diskriminan D. Nah, bagaimanakah rumus dari D atau diskriminan itu? Nah, silahkan dibuka ke atas ya, yaitu pada halaman 7. Nah, di sini Bapak belum mengajarkan mengenai diskriminan ya. Jadi yang kemarin yang nomor 7 itu saya skip ya. Jadi di sini kita ambil rumus dari diskriminannya aja, yaitu D. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC ya. Kita tuliskan di halaman 11 ya bagian rumus D, yaitu adalah B kuadrat dikurangi 4AC ya. Informasi koordinat titik puncak. Yang namanya puncak pasti selalu berada di atas atau di bawah. Loh, Pak, puncak kok di bawah? Iya, tergantung dari fungsinya itu bakalan terbuka ke bawah atau ke atas, ya. Kalau terbuka ke bawah, ya berarti puncaknya berada di paling atas. Ya di sini puncaknya di paling atas sendiri. Beda lagi kalau berada di kurva yang terbuka ke atas, puncaknya berada di paling bawah, ya. Nah, itulah bedanya. Jadi puncak bisa berada di paling atas ataupun di paling bawah, tergantung dari kurvanya itu terbuka kemana, ya. Oke, kembali lagi ke halaman 11. Koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat itu ada rumusnya, ya. Kalau xp berarti koordinat x-nya waktu di puncak itu rumusnya adalah min b per 2a, ya. Kalau y-nya itu di min d per 4a. Nah, d tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4ac. Diingat-ingat ya. Berarti x puncak itu min b per 2a. Kalau y puncak itu min d per 4a. Kita ke latihan soal ya di nomor 1. Tentukan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan, ini f ya, saya lupa menuliskan f-nya. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 6. Di sini kita harus analisis dulu berapakah nilai A, B, dan C-nya. A itu berada di paling depan sini. Koefisien dari x kuadrat yaitu angka 1. B-nya 4. C-nya 6. Ya. Baru kita masuk ke rumus D. Tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya berapa? 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 dan C-nya 6. 4 kuadrat berapa? 16, betul ya? Dikurangi 4 kali 1 4 kan? 4 kali 6 24. Lah 16 kurangi 24 berapa? Silakan hitung. Ya.
Baru kita menghitung titik puncaknya atau XP, YP-nya dari rumus min B per 2A min D per 4A. Nah, dari sini semua angkanya sudah ada di atas. B-nya berapa? 4. 2A berarti 2 kali 1. D-nya dari sini tadi, ya, yang kalian telah hitung, per 4 kali 1. Dah, silakan hitung sampai bawah. Nanti hasilnya berapa, koma berapa. Ya. Bisa, saya yakin itu bisa. Ya, silakan dilanjutkan sendiri ya. Kemudian ke nomor 2. Nah, di sini di nomor 2 itu sudah masuk ke dalam penerapannya. Jadi tolong hati-hati ya. Suatu roket itu ditembakkan ke atas. Tinggi setelah T detik adalah H meter. Dengan H itu sama dengan 30T kurangi 5T kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan untuk roket mencapai tinggi maksimum. Dan yang B, tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh roket. Di sini kita harus tahu dulu rumusnya. H sama dengan, ya, H sama dengan 30T min 5T kuadrat. Dimana A, berapa A? Ingat ya, A itu koefisien dari yang berpangkat 2. Berapa di sini berarti ini? Ya. Bukan 30-nya tapi min 5. Karena A itu adalah koefisien dari yang berpangkat 2, berarti di sini min 5. Loh, Pak, di situ kan biasanya X, kok di situ T? Enggak apa-apa. Yang namanya variabel itu kan kalau di penjelasan di awal, variabel adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya dan dalam bentuk apa? Huruf biasa. Huruf kan nggak cuma X ya. Nah, jadi boleh T. Nah, B itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 1, yaitu 30. Dan C itu adalah konstanta yang adalah suatu bilangan yang tidak ada variabelnya. Karena di sini nggak ada yang nggak punya variabel, berarti di sini adalah 0. Ya. Sekarang kita menentukan diskriminan. Ya. Berarti diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Dah. Silakan dihitung diskriminannya. Karena B sudah tahu, A-nya sudah ada, C-nya sudah tahu. Ya. Yang A kita akan menjawab A dan B. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum dan B adalah tinggi maksimumnya. Pak, kalau kita misal ada soal seperti ini, bagaimana kita tahu XP itu menandakan waktunya atau tingginya itu dari mana, Pak? Nah, kita lihat dari bentuk umum. Perhatikan. Misal contoh nomor 1 ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 6. Berarti yang ada di sebelah kanan itu berarti kan x dan x ya. Berarti masuknya ke xp. Nah, kalau di soal seperti ini, karena fungsinya itu t ya, berarti t atau waktu ya. T atau time itu berarti waktu, itu adalah sebagai xp-nya. Kemudian nama dari fungsi itu sebagai y, karena di sini h, makanya h itu kan tinggi. Maka di sini h itu sebagai yp. Ya. Nah, waktu yang diperlukan berarti fungsinya kan t, berarti xp itu adalah min b per 2a. B sudah tahu, A sudah tahu di sini, berarti bisa dihitung, ya.
tinggi maksimum berarti min D per 4A. Lah, D-nya berapa? Sudah kalian hitung di sini, ya toh? Per 4A akan ketemu, ya. Ingat, jangan sampai menemukan nilai negatif di soal nomor 2. Loh, kenapa, Pak? Kalau di logika, yang namanya waktu, yang namanya ketinggian itu tidak ada yang negatif, ya. Kalau sampai kalian menemukan yang negatif berarti kalian melakukan kesalahan dalam perhitungan, ya. Udah ya. Itu tadi latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai kemudian kumpulkan ke Google Classroom seperti biasanya, ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jika masih ada pertanyaan dalam latihan soal nomor 1 dan 2, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Nomor saya sudah ada di kolom deskripsi, ya. Oke, cukup sekian untuk video pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.